Shalom sahabat Petra yang terkasih, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar sahabat Petra sekalian? Apapun kondisi dan keadaan saudara, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap langkah juang saudara. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi Senin 25 Desember 2023. Kali ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa supaya firman Tuhan saat ini mampu kita terima, mampu kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa terindah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan memasuki hari baru, dan kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami, supaya terang firman-Mu menerangi kehidupan kami yang gelap, melembutkan hati kami yang penuh dengan kekerasan, sehingga firman-Mu ini mengubah, menjadikan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 dengan judul perikop yaitu firman yang telah menjadi manusia. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita dituntun dengan terang tema, yaitu Sang Firman telah menjelma menjadi manusia. Sang Firman telah menjelma menjadi manusia. Sahabat Petra yang terkasih, Alkisah ada 3 pohon Natal yang dipajang di sebuah toko. Ketiga pohon itu kemudian saling bertanya, kira-kira siapa di antara mereka yang paling berarti dan paling membuat Natal berkesan bagi banyak orang? Maka kemudian pohon yang besar mulai menyombongkan diri. Orang-orang pasti memilih aku, karena aku paling besar. Aku bisa membuat orang kagum ketika aku kemudian dihiasi dengan pernak-pernik Natal.
Dan lantas memang pohon Natal besar itu kemudian dibeli dan dipajang di tengah-tengah sebuah pusat perbelanjaan. Tentu saja pohon Natal itu dihias dengan begitu semaraknya, begitu luar biasanya, sehingga membuat orang yang lewat terkagum-kagum. Tetapi hampir tidak ada yang berhenti di dekat pohon itu dan kemudian mengaguminya lama-lama. Mengapa? Karena semua orang sibuk berbelanja. Banyak diskon di toko itu, sehingga orang tidak sempat memandang dan menikmati keindahan pohon Natal yang besar itu. Mereka sibuk berlomba-lomba untuk mencari barang-barang yang bisa mereka pakai untuk merayakan Natal. Pohon Natal besar itu merasa bahwa dirinya tidak bisa memberi kesan dan arti bagi banyak orang di Natal saat itu. Lalu kemudian tersisa pohon Natal yang sedang dan kecil. Lalu kemudian pohon yang sedang itu mulai berkata, "Hei pohon kecil, aku jamin orang pasti akan membeliku juga dan meletakkan aku di sebuah rumah yang besar atau di sebuah kantor yang besar, sehingga banyak orang akan mengagumi aku dan pasti aku akan membuat orang berkesan dengan Natal tahun ini." Dan benar juga, pohon Natal sedang itu kemudian dibeli dan diletakkan di lobi sebuah kantor. Tetapi sayang, orang yang lewat hanya memalingkan pandangannya sebentar pada pohon itu, lalu tidak peduli lagi. Semua sibuk, semua kemudian melakukan apa yang kemudian menjadi rutinitasnya. Bahkan kemudian, karena itu hari Natal, maka kemudian mereka merayakannya dengan liburan yang kemudian mereka pakai dengan keluarga masing-masing. Yang tersisa hanya pohon Natal sedang dan kantor yang kosong. Singkat cerita, tinggallah pohon Natal yang kecil. Dia kemudian dibeli oleh seorang bapak yang sederhana. Pohon Natal kecil ini kemudian merasa, "Ya, tahun ini aku tidak bisa memberi kesan bagi banyak orang. Aku merasa tidak berarti apa-apa. Karena kelihatannya bapak ini tidak punya keluarga." Tetapi ketika kemudian pohon Natal kecil ini sampai di rumah bapak itu, ternyata di rumah itu sudah berkumpul banyak orang. Ada oma, ada opa, ada papa, mama, ada kakak, adik. Bahkan ada banyak orang yang kemudian berkumpul bersama-sama merayakan Natal, dan pohon Natal itu diletakkan di tengah ruangan sehingga kemudian orang-orang bersuka cita di tengah-tengah pohon Natal itu. Mereka berkumpul mengelilingi pohon Natal kecil itu sambil bernyanyi, sambil menyembah Tuhan, dan saling kemudian merasakan sukacita yang luar biasa. Semua tampak gembira. Pohon Natal kecil ini menjadi terharu. Ia senang bisa hadir dalam keluarga yang sederhana ini. Ia senang telah memberi arti bagi keluarga ini. Meskipun keluarga ini sederhana, tetapi kasih dan sukacita selalu ada di sana. Dan meskipun pohon Natal itu kecil, ia bisa berarti bagi banyak orang dalam keluarga itu. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan melalui bacaan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang mendasari kita untuk merayakan Natal di saat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia
adalah sebuah misteri ilahi yang tidak pernah mungkin bisa dipahami oleh otak kita. Misteri ilahi ini hanya bisa dipahami dan dihayati dengan iman. Allah telah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Terang Kristus telah bercahaya dalam kegelapan dunia dan kegelapan hati kita. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana kemudian kita merespon akan karya Allah yang besar dalam peristiwa Natal ini? Apa yang kita lakukan ketika kita merasakan karya Allah yang besar dalam peristiwa Natal ini? Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita merayakan Natal dengan cara memberi lebih banyak perhatian kepada keluarga, memberi lebih banyak waktu dan penghargaan kepada orang tua dan pasangan hidup, lebih mampu menerima tanpa syarat keberadaan anak-anak kita, lebih mengasihi, lebih memperhatikan teman-teman, sahabat kita, dan kita siap untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Jangan pernah menganggap diri kita ini kecil atau tiada artinya. Berikan hatimu, berikan hidupmu, penuhi dengan damai sejahtera Kristus. Taburkan kebaikan, taburkan kasih, taburkan sukacita bagi orang-orang di sekitarmu. Maka percayalah, kendati diri kita ini sederhana, tetapi kehadiran saudara memberi arti bagi banyak orang. Anak-anak bisa melakukannya juga untuk orang tuanya. Dan orang tua dapat melakukannya juga untuk orang tua dan anak-anak saudara. Tetaplah peduli kepada orang lain. Kepedulian ini bukan hanya ditujukan melalui media sosial dengan berbagai karakter emoji, bukan hanya ditujukan dengan kartu-kartu ucapan atau rangkaian kata-kata indah yang kemudian kita kirim lewat WhatsApp, lewat Messenger, dan lewat aplikasi media sosial yang lain. Tetapi Bunda Teresa mengatakan, sebuah kepedulian nyata lebih berarti daripada 1000 kata-kata indah. Sebuah kepedulian nyata yang saudara lakukan di tengah-tengah kebersamaan dengan keluarga, dengan orang lain, menjadi seperti kisah pohon Natal kecil tadi. Sahabat Petra yang terkasih, ingatlah peristiwa Natal di Bethlehem yang menjadi pembelajaran bagi kita tentang bagaimana umat Allah menerima Kristus. Natal pertama disambut bukan dengan hingar-bingar, bukan dengan segala kemewahan, bukan dengan segala pesta pora. Tetapi Natal pertama disambut dengan kesederhanaan, tetapi penuh kehangatan. Hati dari beberapa orang yang tidak meremehkan Natal itu, Maria, Yusuf, para gembala, tampak sangat bersahaja. Bahkan tempat kelahirannya pun sangat sederhana. Di kota kecil pula, perayaannya pun sederhana pula. Tapi mereka mempersembahkan kasih mereka yang terdalam. Dan mereka pun memberikannya dengan sukacita. Tetapi pada saat yang sama, ada juga orang-orang yang kehilangan makna Natal yang pertama. Pemilik tempat menginap terlalu sibuk memperhatikan tamu-tamu yang lain. Tamu-tamu yang kemudian juga terlalu sibuk pada kepentingan mereka pribadi.
mereka tidak tersentuh oleh peristiwa yang terjadi di tempat itu. Demikian juga dengan Raja Herodes yang begitu larut dalam perasaan tidak nyamannya. Kendati tinggal di istana, tinggal di lingkungan yang serba mewah, tetapi dia tidak merasakan sukacita dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Mereka semua terlalu sibuk, terlalu terpaku, dan kemudian teralihkan oleh banyak hal. Sahabat Petra yang terkasih, manakah yang menjadi sikap kita dalam perayaan Natal ini? Pilihan di tangan kita masing-masing. Allah menghendaki penyerahan diri kita dengan segala kesalahan, dengan segala kegagalan, dengan segala masalah, problematika, dan ketakutan kita. Justru itulah Natal yang sejati, di mana Allah memberi, kita menerima, lalu Allah menggenapi. Itulah Natal yang penuh berkat. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 25 Desember ini, dan kiranya sahabat Petra boleh merasakan sukacita Natal bersama dengan saudara, bersama dengan pasangan, dan bersama siapapun juga. Selama Natal dan Tahun Baru, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi diri sahabat Petra sekalian. Demikian Embun Pagi edisi ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho, dan saya mohon pamit. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para sahabat Petra sekalian. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan kasih Kristus menyertai saudara dari kini sampai sepanjang masa. Amin.